menggoreng telur untuk sarapan pagi. Oh, kok jadi lengket begini sih? Kok jadi nggak bisa dibalik? Aduh, Daragoy, Beb, Nah, Beb, yuk, Iji sudah. itu. Kesini deh. Ini kenapa jadi nggak bisa dibalik, Beb? Hah? Ну, уже старая сковородка. Udah tua. Penggorengannya udah tua katanya. Terus? Ayo beli yang baru. Apa? Ayo kita beli yang baru. Teman-teman, saya disuruh cari suami baru. Bener nggak sih? Coba ulang lagi ya. Beli apa, Beb? Ayo beli kita yang baru. Oh, beli penggorengan apa beli suami? Beli gorengan. Oh, penggorengan teman-teman, bukan suami. Maaf ya. Ya udah, ayo kita sekarang mau cari penggorengan yang baru ya. Yuk, kita matiin dulu. Ayo, kita ganti baju. Yuk, 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 yuk. Udah. Yuk, yuk, yuk. Love Indonesia. Hurra! Teman-teman, saya sekarang berada di salah satu pertokoan yang menjual berbagai macam jenis penggorengan atau wajan. Ada penggorengan anti lengket berukuran 28 cm. Ada juga penggorengan dari aluminium non-stick berukuran 20 cm. Di sini kita lihat juga ada aluminium non-stick berukuran 28 cm. Ada penggorengan yang tipis, biasanya untuk menggoreng telur atau membuat kue dadar. Penggorengan ini juga dilapisi dengan anti lengket. Untuk ukuran juga berbeda-beda, bisa kita dapati. Ada yang kotak, biasanya yang kotak ini dipakai untuk grill. Atau ada juga penggorengan yang berbentuk wok. Penggorengan ini cukup dalam dan juga dilapisi dengan anti lengket. Nah teman-teman, apa-apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita mengganti penggorengan atau wajan dengan yang baru? Yang perlu diperhatikan adalah jenis kompor kita. Apa yang kita pergunakan selama ini? Apakah itu kompor gas, listrik, atau induksi? Terus, apakah ada dalam kedepannya kita mengganti kompor? Misalnya kita selama ini memakai kompor gas, kemudian dalam 1 atau 2 bulan ke depan kita akan mengganti menjadi kompor induksi. Nah, itu harus diperhatikan juga. Karena penggorengan yang ada di pasaran berbeda-beda penggunaannya untuk jenis kompor itu sendiri. Misalnya kompor gas, penggorengannya hanya untuk kompor gas. Kompor listrik dipergunakan untuk kompor listrik. Di pasaran banyak sekali jenis-jenis penggorengan yang dijual, tergantung dengan kompor apa yang kita punya. Kalau penggorengan untuk kompor gas tidak bisa dipakai untuk kompor induksi. Begitu juga dengan penggorengan kompor listrik tidak bisa dipakai untuk kompor gas. Jadi tergantung dari kompor yang kita punya. Yang kedua adalah ukuran. Jadi teman-teman sebelum pergi untuk membeli penggorengan yang baru, ukur dulu penggorengan yang ada di rumah. Karena di pasaran banyak sekali ukurannya. Ada yang 24 cm, ada yang 26 cm, ada yang 30 cm, ada yang kotak, ada yang legok seperti penggorengan untuk bapak-bapak penjual nasi goreng tuh yang biasa disebut wok. Ada yang tipis pinggirannya, itu biasanya untuk menggoreng telur atau membuat kue dadar. Ada yang pinggirannya tinggi, itu biasanya untuk menumis. Jadi kita harus yakin ukurannya berapa gitu. Jadi dari rumah kita tulis di kertas ukurannya misalnya 24. Nah, pada saat di toko kita udah tahu penggorengan ukuran apa yang kita perlukan di rumah. Yang ketiga, perhatikan bahan pembuatan dari penggorengan itu sendiri. Penggorengan yang berada di pasaran terbuat dari stainless steel, aluminium foil, non-stick, dan cast iron. Untuk penggorengan yang berbahan stainless steel, penggorengan ini anti karat atau korosi. Jadi teman-teman bisa pakai untuk jangka waktu yang lama. Penggorengan berbahan aluminium
sangat cepat sekali menghantar panas. Jadi teman-teman, untuk kalau mau memasak, kan menyalakan kompor, menaruh penggorengan. Nah, kalau penggorengannya jenis aluminium, sangat cepat sekali panasnya. Itu keuntungan dari penggorengan berbahan aluminium. Untuk penggorengan non-stick, nah sekarang penggorengan banyak yang dijual dengan lapisan anti lengket. Teman-teman harus cerdas ya membaca lapisannya itu sendiri. Lapisannya tidak boleh mengandung PFAS, PFOS, PFOA, dan lapisan itu harus bersahabat dengan kesehatan kita. Dan juga untuk teman-teman yang mempunyai mesin cuci piring di rumah, itu juga harus dibaca keterangannya, apakah bisa dipakai untuk mesin pencuci piring. Tapi kalau untuk mesin dicuci biasa mungkin tidak masalah. Nah, yang terakhir adalah penggorengan yang bahan pembuatannya dari cast iron. Penggorengan dari cast iron ini menghantarkan panas sangat merata. Nah, itulah tadi teman-teman, ada 4 bahan pembuatan penggorengan yang ada di pasaran. Mungkin ada lagi yang lain, tapi umumnya terbuat dari aluminium, stainless steel, cast iron, dan non-stick. Nah, yang keempat, bagaimana kita memilih pegangan untuk penggorengan itu sendiri. Pegangan untuk penggorengan bermacam-macam jenisnya. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi, ada juga yang 1 pegangan, ada yang 2 pegangan. Jadi tergantung dari teman-teman bagaimana nyamannya. Bagaimana teman-teman nyaman pada saat memasak. Nah, yang terakhir, budget. Jadi teman-teman, berapa budget kita? Itulah yang kita berikan. Berapa budget kita? Itulah yang kita pergunakan. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Di pasaran banyak kok yang murah sampai yang mahal. Jadi tergantung dari kocek kita. Nah, itulah teman-teman sedikit tips-tips dari saya bagaimana memilih penggorengan yang ada di pasaran. Semoga membantu untuk teman-teman semua ya. Kalau ada saran atau ada masukan, silakan komen di bawah ini sehingga bisa kita bicarakan selanjutnya. Sayangku, wajan apa yang bikin kangen? Tuh teman-teman, ada tebakan. Wajan apa yang bikin kangen? Kalau udah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Dadah.